Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi syukrihi tazidul hasanat wa bi dzikrihi tudhibu sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu khaliqul kainat wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina habibina syafiina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasara ila yaumil mi'ad wa ba'd. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil azim. Rabbana suburna wa yassirna umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an wa alhiqna bis-shalihin. Hadirin mukarramin wa mukarramin, para guru, para sepuh, para ahli ulama, wabil khusus orang tua kita, guru kita bersama Pak Tinggi Saman Mai yang awet muda. Ya, semuanya alasan kita sama beliau. Alasan ya. Mana-mana sampai ya, medsosnya selalu insya Allah. Kalau moto dari medsos itu ya, kalau lagi update status makan-makan, pokoknya menikmati hidup sekali ya. Di sini ada makan-makan, sini ada makan, insya Allah. Saya kadang-kadang pengen nyusul gitu, cuman adanya di mana, di Jonggol, jauh juga. Mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur ya, ilmunya selalu manfaat buat kita dunia. Amin ya rabbal. Guru-guru kita ya, yang alhamdulillah hadir pada pagi hari ini, di antaranya guru orang tua kita juga Bapak Haji Mahmud, Bapak Haji Soleh, kemudian lagi Bapak Haji Lukman Al-Hakim, alhamdulillah, ya, kemudian Bapak Juli, kemudian lagi Ustaz apa namanya Sigiran ya. Semuanya nih yang hadir, maaf satu persatu tidak saya absen. Insyaallah mudah-mudahan Allah yang absen kita. Amin. Malaikat yang mengabsen kita. Kita subuh tiap Jumat, ada lagi nanti Sabtu, ada lagi Ahad dan seterusnya. Insyaallah mudah-mudahan ini menjadi pemberat timbangan amal kita nanti di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal. Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita tadi membahas perkara yang kalau mungkin ada orang yang bilang ya dibahas sholat lagi begitu ya. Tapi namanya ilmu jangan dikatakan bosan ya. Jangan dikatakan itu lagi tidak. Ilmu itu ibarat pisau, ibarat mata pisau yang kalau diasah kira-kira pisau baru dipakai 2-3 kali itu diasah lagi. Baru 2-3 kira-kira bagaimana tuh pisau? Masya Allah. Tajam rambut bisa ditempel aja jatuh ya, tempel aja udah putus. Artinya saking tajamnya itu tambah bermanfaat. Ilmu tambah dikasih lagi tahu, walaupun kita udah tahu nih. Ya udah tahu, jangan bilang jangan. Sekali-kali kalau misalkan ilmu dibilang udah menolak sedikit, udah dia tutup gitu ya. Tertutup, gak nempel lagi, gak nyangkat bahasanya bahasa Betawi. Dia gak akan nyangkat. Tapi kalau kita terima biarin aja apapun yang disampaikan, apa yang kita terima. Ya. Andai kata luber, maka lubernya itu nanti akan bermanfaat buat yang lain. Begitu. Ya. Jadi tidak hanya untuk diri kita, dia ilmu itu kan untuk penemuan katanya. Luber, biarin aja luber manfaat buat yang lain. Sholat masya Allah tabarakallah ya. Ini mudah-mudahan jangan bosan. Karena hanya cuma mengingatkan ya. Kami ini para khodimul ummah ya, pelayan, kita cuma pelayan masyarakat. Kalau kata polisi, kalau kita pelayan umat. Jadi kadang-kadang kalau sama polisi dia bilang, Pak, ente temannya tugasnya sama gitu. Antum pelayan masyarakat, pelayan umat gitu. Khodimul ummah. Makanya jangan galak-galak Ustaz gitu ya. Ustaz memang pakai peci, jangan mau ditangkap gitu ya. Sampai walid ya, saya walid ya Abuya
Pernah gitu ya habis sholat Jumat memang kelupaan udah pakai helm, wah di stopin sama Ferry ya, sampai karena berdebat di situ sampai bilang begini, peciannya lebih kuat dari helm ente. Oh, Masya Allah. Ya peciannya lebih kuat dari helm ente gitu. Nah, ya itu marah gitu. Nah, itu tugasnya sama mengingatkan ya, kalau memang kita lagi lupa pakai helm gitu. Saya orang sini ya. Akhirnya saat itu nah ini tentang sholat, Masya Allah. Ini mohon maaf mudah-mudahan gak bosan. Lagi-lagi kita selalu mendengar bahwa ya tadi sudah dipaparkan bagaimana itu sholat ibadah muftatahatun bit takbir wa muftatamatun bit taslim ya bisyaraiti, dengan syarat-syarat yang maksusah, dengan syarat-syarat yang khusus gitu. Nah sekarang sedikit aja deh yang kita ini kan masalah sering Anda melihat atau kita nih kadang-kadang suka lupa niat masing-masing. Niat insya Allah semua sudah berniat, hanya mungkin perbedaannya ada yang pakai sholli, ada yang tidak. Tapi lagi-lagi itu sholli itu bukan niat, itu baru lafzul niat, lafaznya saja. Niatnya tetap di dalam hati. Ada niat yang sudah mahir, waktu takbir dia niat dalam hati. Ada yang nggak bisa kayak begitu, akhirnya apa? Dia niat dulu baru takbir. Jadi niat dulu nih, aku niat salat subuh 2 rakaat, kalau baru dia takbir. Allahu Akbar. Cuma permasalahannya jangan dilupakan setelah niat takbiratul ihram menjadi rukun. Kalau tadi mungkin guru kita menyinggung-nyinggung soal mazhab, misalkan dari Imam Hanafiyah atau Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad, sepakat semua ahli hadis atau ahli mazhab tersebut dalam kitab fikih ala arba'atil mazhab itu dikatakan bahwa takbiratul ihram sepakat semuanya harus diucapkan. Itu namanya rukun fi'li, rukun qauli. Rukun qauli semua sepakat. Enggak ada yang mengatakan bahwa boleh diucapkan dalam hati, enggak ada. Atau boleh ya diucapkan apa misalkan setengah-setengah, enggak. Sepakat semua kalimat Allahu Akbar harus diucapkan. Hanya yang tidak sepakat ada sedikit saja. Imam Abu Hanifah sempat mengatakan bahwa kalimat Allahu Akbar, katanya, andai kata kalimat tersebut ya boleh diganti, alhamdulillah ya, kalau memang maaf gitu, jadi boleh diganti dengan apa? Misalkan Allahur Rahim, misalnya gitu ya. Tapi tidak seperti itu. Ingin mengagungkan Allah tetap harus mengatakan Akbar, jelas harus Akbar. Ya, tidak dengan kalimat yang lain walaupun pengertiannya sama. Nah, maka kalimat Allahu Akbar tersebut ya dalam kitab yang tipis aja deh. Safinatun aja saja. Satu rumah pegangannya udah melotok udah. Dalam kitab Safinatun aja syarat takbiratul ihram itu ada 16. Padahal takbirnya satu, Allahu Akbar, tapi syaratnya ada 16. Supaya kita sampai ke sholat kita sampai syarat takbiratul ihram itu Masya Allah diperinci secara rinci. Nah di antaranya apa? Udah pokoknya dengan suara alladzi yusma'u nafsah, yang didengar oleh dirinya sendiri. Itu minimal deh. Kadang-kadang kita namanya ini suka melihat nih orang datang ke masjid salat jamaah, udah datang imamnya sudah takbir, dia diri, mohon maaf ya yang nggak pakai usali, dia langsung diri. Dengar cuma doang, dengar aja coba. Ini apaan begitu? Kalimat takbirnya tidak terdengar atau bahkan tidak terdengar sama sekali. Cuma minyak. Ini hati-hati. Aduh hati-hati, cobalah nih. Mohon maaf. Kalau memang dia mau bermazhab yang manapun, tidak ada yang membolehkan kalimat takbir hanya mengangkat tangan. Bahkan mengangkat tangannya itu sunnah. Kita nggak angkat tangan, Imam Malik nggak angkat tangan, biasa aja deh. Tapi takbirnya diam. Allahu Akbar. Udah, dia nggak sedekah, ya. Imam Malik udah aja begini. Ya, kalau kita masih penting masih ada sedekah. Yang penting takbirnya Allahu Akbar. Nah kalau angkat tangannya sunnah, angkat tangan beda macam-macam. Boleh di atas dada, yang di sini sejajar, ya.
atau di atas pundak atau searah dengan ujung telinga. Jadi 1, 2, 3. Boleh angkat tangan di mana aja boleh, itu masih 3. Nah yang itu tadi hanya mengangkat tangan tetapi tidak mengucapkan takbir. Berarti seakan-akan sholat tersebut tidak dimulai-mulai. Karena kan sholat tadi dimulainya muftatahatun bil takbir. Kalau nggak ada takbirnya, bagaimana dia mau mulai sholatnya? Hati-hati ya. Jadi minimal apa? Minimal disuarakan. Allah. Didengar oleh dirinya sendiri. Udah terdengar, masih ada syarat lagi. Harus nyambung kalimatnya. Bagaimana nyambung? Ini orang ada yang mau niat nih, saking pengen khusyuknya niat jadi begini takbirnya. Allah Allahu Akbar. Begitu. Jadi habis Allah dia diam dulu. Diamnya niat tuh. Saya niat sholat subuh 2 rakaat. Ada lagi yang begini. Allah Astagfirullahaladzim. Usolli lagi. Lillahi ta'ala. Allah Astagfirullahaladzim. Iya istighfar lagi. Kata masuk niatnya. Lagi diniatin gitu udah mikir yang lain. Masya Allah. Itu namanya was-was. Kalau yang begitu tuh auzu dulu tuh. Ya, baca Rabbi a'udzubika minal waswasis syayatin, habis itu baca qul a'udzu birabbin nas, baru dia niat gitu, biar jejak niatnya. Ya, kemungkinan ada yang begitu ya. Ya kalau udah seperti itu sampai berkali-kali udah jangan, pokoknya niatnya kalau bisa, kalau emang susah untuk niatkan sambil takbir, boleh katanya niat duluan baru takbir. Jadi habis niat baru Allahu Akbar. Boleh. Daripada dia niat itu gak masuk-masuk, Allah, gak masuk lagi Allah. Sehingga supaya niat itu masuk, maka Allahnya boleh dipanjangkan. Allahu Akbar boleh. Yang gak boleh dipanjangkan alifnya. Allahu Akbar. Masya Allah. Kalau A-nya dipanjangkan maka itu menjadi istifham. Apa itu istifham? Artinya bertanya, mempertanyakan. Apakah Allah itu besar? Masa Allah itu ditanya? Apakah Allah itu besar? Kenapa? Karena alifnya panjang. Allah. Jangan. Jadi yang boleh dipanjangkan Allah. Kata grup sebelah, nggak boleh Allah panjang-panjang. Kenapa? Allah itu kan 2 harakat. Allahu Akbar. Jadi nggak boleh panjang-panjang, cukup 2 harakat. Iya, Allah yang nggak boleh panjang 2 harakat kalau baca Quran. Kalau baca Quran 2 harakat. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Boleh nggak dibaca? Allahus samad. Wah, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena Al-Quran terikat ilmu tajwid. Jadi harus. Tapi kalau bukan di Al-Quran, zikir boleh. Panjang 2 harakat, lebih panjang dari 2 harakat boleh. Atau ya bukan bacaan zikir, bacanya lafaz jalalah itu sendiri boleh besar. Contohnya gimana? Azan. Azan panjang nggak Allahnya? Ya, panjang kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau kalau di Mekah, Allah. Gimana nggak panjang? Kok dibilang katanya Allah nggak boleh panjang? Akhirnya mereka takbir, kalau misalkan takbir atau ihram tetap pendek. Allahu Akbar. Nah begitu ya. Akhirnya yang lain-lainnya diikutan Allahu Akbar. Tapi bagus, Allahnya sama Allahu Akbarnya bersambung. Sah salatnya, tetap sah salatnya. Walaupun dibilang karena beliau semuanya itu meniatkan mungkin sebelum takbir sudah niat, karena tidak pakai usalli. Yang penting takbirnya itu. Kita semua hati-hati. Kalau sudah kita dirusak dengan takbirnya, nggak pakai mengucapkan takbir dengan baik dan benar, maka sholatnya Masya Allah, khawatir akhirnya tidak sempurna dan tidak sah sholatnya. Allahu Akbar. Pelan boleh, kencang juga boleh. Allahu Akbar. Yang saya suka ini aneh nih, Al-Fakir aneh. Takbiratul ihram ini wajib. Giliran yang wajib enggak bersuara, giliran yang sunnah bersuara. Ntar nih contohnya. Misalkan di sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha. Habis takbiratul ihram, takbir lagi, takbir sunnahnya berapa kali? 7 kali. Imam takbir Allahu Akbar, makmum mana? Allahu Akbar. Kenceng nggak takbir? Padahal kan takbir sunnah apa wajib? Sunnah. Tapi takbirnya bareng-bareng. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Akbar, Allahu Akbar. Padahal itu takbir sunnah. Kalau itu tidak takbir sunnah yang 7 kali, sah nggak salat Idul Fitri saudara? Sah. Tapi takbiratul ihramnya nggak ada yang kencang. Nah, ini yang kebalik. Iya, giliran takbiratul ihram, Allahu Akbar, hening semuanya. Inilah yang kita tidak sadar, sholat yang wajib, yang rukunnya dirusak, tetapi yang sunnahnya tidak merusak. Nah, kita yang ngaji ini mudah-mudahan bisa perbaikin. Takbir kita insya Allah dikeraskan, nggak boleh tadi tidak bersuara, kemudian Allahnya boleh panjang tapi alifnya nggak boleh panjang, kemudian jangan berpisah antara Allah dengan Akbar, Allah berhenti kemudian baru Akbar nggak boleh, atau disambung dengan kalimat yang lain misalkan Wallahu Akbar nggak boleh juga, atau Allahu Akbar pakai waw nggak boleh juga, pokoknya harus lengkap Allahu Akbar, harus terdengar, harus lengkap. Ini takbirat ya. Mudah-mudahan bisa dicontoh ya. Coba dicontoh. Contoh nih contoh ya. Kita lagi sembahyang ya. Nah ini imam. Contohnya nih, ikutin nih. Billah kita. Allahu Akbar. Kalau begitu serem itu sholat. Takbir bareng dia. Allahu Akbar. Masya Allah. Enak tuh kayak gitu. Kalau kita pernah ngeliat itu namanya film Muhammad Al-Fatih yang memimpin perang gitu, yang bisa merontokkan Konstantinopel runtuh, ratusan tahun gak runtuh sama anak muda namanya Muhammad Al-Fatih. Takbirnya kayak gitu, sholatnya bareng semua, yang makmum itu hafiz semua 5.000 orang. Dia doang yang imam menjadi seorang pemimpin pasukan, takbirnya begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, pasukannya semua bareng. Nggak ada yang pas imam takbir Allahu Akbar, yang satu betulin kancing duduk, kain sarung belum dibetulin. Pas begitu baca usolli fardal isya'i, salat subuh isya, usolli fardal jumat, jumat. Padahal salat subuh imam udah keburu Bismillahirrahmanirrahim, hilang sudah fadilah atau keutamaan takbiratul ihramnya lewat deh. Sahabat Nabi aja ketinggalan takbiratul ihram nangisnya 3 hari berturut-turut. Dia cuma ketinggalan takbiratul ihram nih. Jadi takbiratul ihram jangan disia-siakan. Mumpung imam lagi takbir Allahu Akbar, buru-buru kita sambut Allahu Akbar, sempurna. Dapat sempurna salat takbir. Jadi jangan pakai mikirin ini itu, udah mau takbir masih komen. Pecinya bagus, nanti beli di mana pecinya? Udah mau takbir masih ya. Yang paling mana sekali lagi terakhir. Yang paling ini lagi nih, suka kadang-kadang kebiasaan. Udah iqamat, imam udah mau takbir, DKM-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam terkaget. Kenapa? Nanti habis sholat jangan dengar dulu ya. Kenapa? Ntar tuh diundang tahlilan. Ya Allah, ngomongin tahlilan sebelum takbir. Itu kalau kita melihat di beberapa kitab itu harus diulang itu qomatnya. Benar saja. Itu qomatnya. Jadi kalau udah iqamah pantang bagi kita ngomong yang lain. Kecuali imam bentar yang ngomong cuma sendiri istawu sufufakum. Yang lain nggak boleh ngomong apa-apaan karena sholat sudah mau dimulai. Ini DKM ya. Ntar dengan tahlil semuanya jangan ini lagi ya. Semuanya jangan. Itu udah tinggal takbir. Ibaratnya qomatnya batal. Dia harus qomat lagi. Kemudian itu supaya jadi kebiasaan. Jangan sampai ntar kita DKM begitu di rumah begitu juga. Jangan sudah. Terakhir salam. Nah udah terakhir nih salam. Innaka hamidun majid. Imam bilang assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kita ya begitu juga sama. Nggak sadar kita. Padahal salam juga urgen. Kalau mengakhiri salat kita ya harus salam. Salamnya gimana? Ya diucapkan juga. Minimal salam yang ke kanan. Salam pertama. Assalamualaikum. Udah itu yang wajib. Yang ke kirinya sunnah. Kita kalau udah niat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, udah di terakhir mengucapkannya, udah. Kita jangan menyambungnya. Kita putuskan di sini. Kenapa? Untuk khawatir pas kita salam yang pertama kita batal. Kalau salam yang pertama kita batal sah karena tidak menyambung salam yang kedua. Tapi kalau salam keduanya disambung nggak boleh batal. Udah tak mau nahan kentut mau salam.
Kita mau nyambung salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Harus nunggu salam kedua. Tapi kalau kita mau kentut kemudian kita nunggu salam pertama, udah salam pertama ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Udah. Salam keduanya nggak usah. Kenapa? Karena kita setelah mengakhiri salam pertama kita, berarti sholat kita telah selesai. Begitu. Jadi salamnya harus diucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok ke kanan. Teman-teman yang sebelah kanan, kamu dapat selamat. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi niatnya beri selamat buat teman-teman kita yang sebelah kanan. Diucap, dijawab oleh malaikat. Waalaikumsalam. Salam sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelah kiri kamu selamat semuanya. Ini semuanya dapat selamat. Yang kanan juga selamat. Jadi begitu ucapin salam. Jangan kayak orang sengklek. Ya, salam cuma segini doang setengah. Jangan nengok ke kanan, nengok ke kiri dengan sempurna. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Ini cuma kecil doang, ingetin doang ya. Ingetin doang, mudah-mudahan bisa diamalkan. Amin. Ada nomor 7 lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.